Saat akan berangkat ke Australia tahun lalu, karena saya stranded 2 tahun lalu, jadi 1 tahun online di Indonesia, tahun kedua baru akan berangkat, ada banyak pertanyaan yang muncul bagaimana akan membawa family ke Indonesia. Nah, untuk memberi konteks, waktu saya S2 di UK itu ada beberapa hal yang tidak terlalu relevan dengan aturan di Australia, misalnya bahwa rumahnya nggak boleh orang kos-kosan berkeluarga di UK, ternyata di Australia bisa. Nah, hal-hal seperti ini ternyata memang satu negara dengan negara lainnya itu mungkin akan sangat berbeda aturan yang terjadi. Jadi mungkin punya pengalaman di negara satu akan sangat berbeda dengan pengalaman di negara lain. Dan untuk memberi konteks yang akan saya bawakan, saya tinggal di Bekasi. Anak saya yang pertama, ini namanya Gawa, itu sekolah di salah satu SD swasta di Jakarta Timur. Waktu itu dia kelas 4 SD, sebelum pindah ke sini tahun lalu. Sementara anak saya yang kedua, itu namanya Tesla, waktu itu sudah lulus TK di salah satu TK di Bekasi, tapi tanggung kalau harus bayar uang pendaftaran sekolah di Jakarta kan lumayan besar juga ya. Sementara akan pindah ke sini. Jadi di masa menunggu itu dia sekolah homeschooling online sambil menunggu. Sementara yang ketiga belum sekolah sama sekali waktu itu. Nah, pada saat akan berangkat ke sini, ke Australia, visa anak itu kan ternyata kalau dia usia sekolah, dia harus sudah punya LOA. Jadi khususnya yang primary school ya. Jadi kalau dia mau dapat visa sebagai dependents, dia sudah harus punya LOA sama dengan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya mau punya keluar visanya, dia kan harus punya LOA dari Monash University. Nah, anak-anak ini juga begitu. Kalau dia usia sekolah, mulai usia 5 tahun ke atas, dia harus punya LOA khususnya yang primary school. Nah, saya akan mulai dulu dengan yang kindergarten. Nah, ini anak saya yang ketiga. Jadi kindergarten itu di sini itu di usia 3 sampai 4 tahun. Mungkin mirip-mirip lah di Indonesia ya. TK-nya seperti itu. Nah, syarat untuk pendaftaran TK ini itu melampirkan paspor, visa, akta lahir, dan imunisasi yang lengkap dengan format Australia. Jadi artinya apa kalau kita lihat salah satu hal yang krusial di sini adalah imunisasi. Jadi artinya sebelum berangkat ke Australia kita sudah harus menyiapkan data imunisasi anak kita dalam bahasa Inggris yang akan kita bawa ke Australia. Nah, nanti di Australia sesampainya di sini data tersebut itu akan dibuat dalam format Australia. Jadi kayak kita ke Monash Health misalnya. Nah, di Monash Health itu data-data tersebut akan dimasukkan jenis imunisasi yang udah pernah dia dapatkan, misalnya polio di umur berapa, tahun berapa, terus BCG umur berapa, tahun berapa, dan sebagainya. Dan itu akan di-list semua. Nah, setelah itu akan diakses oleh dokternya. Di usia anak ini seharusnya, berdasarkan aturan Australia, ini loh jenis-jenis imunisasi yang harusnya dia sudah dapatkan. Nah, artinya kalau imunisasi itu belum dia dapatkan, anak itu harus catch up gitu, harus mendapatkan imunisasi itu sebelum dia bisa masuk sekolah. Nah, anak saya itu kekurangan 6 kali suntikan gitu, sebelum dia bisa masuk sekolah waktu itu. Jadi otomatis dia harus diimunisasi dan karena katanya dokternya boleh aja, jadi dia hanya 2 kali datang dengan 3 kali suntik untuk sekali datang. Jadi lumayan juga ya, melihat anak disuntik di 3 kali di waktu bersamaan belum pengalaman saya. Tapi itu yang pengalaman pertama kali dan itu terjadi 2 kali. Nah, kemudian terkait biayanya, biaya di tahun lalu 2022 itu sekitar $2.500 per tahun. Nah, untungnya tahun ini 2023 itu gratis katanya untuk Victoria. Jadi bersyukurlah teman-teman yang akan datang di tahun 2023 ini karena nggak bayar gitu ya.
Jadi dulu kita sekitar 267 atau $270 per bulan, karena kan itu dibayar selama 9 bulan. Jadi bayarnya sekitar Maret sampai November, Februari sampai November atau Maret sampai November, sekitar itu. Nah, kalau mulai tahun ini itu gratis untuk kindergarten. Nah, kembali saya ulangi, imunisasi itu no jab, no play. Jadi benar-benar imunisasi itu harus lengkap, baru dia bisa masuk sekolah. Selama imunisasinya tidak lengkap, sekolah tidak akan membolehkan dia untuk mulai masuk sekolahnya. Itu mengenai, sorry, saya balik lagi. Kemudian waktu sekolahnya. Waktu sekolah untuk kindergarten ini hanya 15 jam per pekan ya. Jadi, dan ada pilihan gitu. Ada pilihan grupnya. Apakah 2 kali 7,5 jam, jadi 2 hari, masing-masing 7,5 jam, atau 3 hari masing-masing 5 jam. Itu akan ada pilihannya. Jadi kemarin saya pilih anak saya itu 2 kali 7,5 jam ya, supaya benar-benar waktunya panjang. Kalau ibunya punya aktivitas lain di luar itu, dia bisa bekerja atau apa gitu ya. Jadi dengan pertimbangan itu. Tapi intinya maksimum 15 jam per pekan. Nah, kalau anaknya mau dititip di luar jam itu, artinya mungkin akan bayar. Nah, itu prosedurnya bisa ditanyakan nanti di sesi tanya jawab, tapi bukan saya mungkin yang menjawab. Mungkin nanti dibantu sama Mas Choi, Mbak Dwi, atau Mbak Nuri untuk menjawab mengenai bagaimana kalau misalnya di luar kindergarten ya, atau sebelum usia itu, 1 atau 2 tahun. Ada juga sih yang teman-teman yang pengalaman mengenai itu. Kemudian yang mengenai kegiatan di sekolah, di sini nggak ada belajar membacanya di usia TK-nya ya, jadi 100% main gitu. Cooking, outdoor, mewarnai, menyanyi, dancing, pengenalan budaya masing-masing negara. Karena di sekolahnya itu, apalagi kalau di Clayton yang multicultural banget ya, jadi temannya itu berasal dari 5 benua gitu ya. Asia, Afrika, dan sahabatnya, anak saya itu malah sahabatnya dari Afrika, dari Ethiopia. Jadi sangat multikultural dan sangat terbuka aja. Dan tidak terlalu perlu khawatir mengenai pakaian ya. Jadi bisa dilihat pakaian anak saya menggunakan jilbab itu tidak ada masalah sama sekali dengan sekolahnya gitu ya. Kemudian pengantarnya bahasa Inggris, tapi nggak perlu khawatir ya. Namanya anak itu dia akan lebih cepat untuk belajar. Mungkin di awal-awal dia akan belajar dulu mengenali atau memahami apa yang diucapkan oleh gurunya. Setelah itu baru mungkin dia akan belajar untuk deliver atau bicara gitu ya. Biaya lainnya selain biaya 2.500 per tahun itu atau 270-an per bulan itu hanya biaya kalau mau beli foto. Jadi di akhir tahun itu ada foto, ya anak-anak ini difoto, nanti kita bisa purchase foto-fotonya untuk kenang-kenangan. Dan saya pikir nggak ada biaya lain yang ditagihkan ke kami selain itu. Itu mengenai kindergarten. Kemudian bagaimana cara enroll-nya? Nah, kalau enroll-nya kindergarten ini sifatnya terpusat ya, jadi nggak bisa kita daftar di TK terdekat, kemudian dari TK terdekat tersebut langsung terima anak kita. Jadi step-stepnya nanti bisa teman-teman bisa ikuti di sini, di website ini. Di website ini, intinya adalah kita submit dulu aplikasinya ke kindergarten-nya. Kemudian nanti kita akan dikasih preferensi berdasarkan alamat yang berdekatan dengan lokasi kita. Kemudian dia akan memberikan offer. Kemudian ada enrollment confirmation. Dan setelah itu kita akan menentukan kapan anaknya boleh masuk. Jadi kadang-kadang setelah itu selesai, nggak langsung juga anak-anaknya kita mungkin mau masuk ya. Mungkin nunggu seminggu atau 2 minggu. Tapi tidak perlu menunggu imunisasi ya, baru apply gitu. Jadi apply aja dulu sambil mencoba untuk memenuhi persyaratan imunisasinya lengkap atau tidak gitu ya. Jadi begitu selesai semua, step 1 sampai 3 ini bisa ditempuh sampai
sambil catch up imunisasinya. Nah, setelah imunisasinya lengkap, langsung bisa dibawa tuh ke sekolah anaknya. Di hari kapanpun yang kita bisa komunikasikan dengan sekolahnya kapan dia mulai masuk. Nah, itu mengenai kindergarten. Kemudian mengenai sekolah SD. Jadi anak saya sekolah di sekolah yang paling banyak orang Indonesia yang mungkin di Victoria ya, di Clayton North Primary School, dan rata-rata teman-teman yang di sini pun anak-anaknya di sana ya, yang di sekolah di Monash. Nah, syaratnya itu biasa ya, paspor, visa, akte lahir, dan imunisasi, khususnya yang usia-usia prep school atau 5, 6, 7 tahun biasanya dimintain imunisasi. Dan sama sekali tidak dimintai rapor dari Indonesia. Jadi istilahnya anak kita itu nggak sekolah di Indonesia pun akan diterima sekolah di sini gitu ya. Jadi tidak dilihat sama sekali riwayat sekolahnya di Indonesia itu seperti apa, dia di mana dia sekolah, prestasinya seperti apa, itu nggak dilihat sama sekali. Yang lebih dilihat itu lahirnya kapan, dia masuknya kelas ini, itu aja. Jadi saya juga agak takjub juga gitu ya, karena justru begitu nanti dia pulang, ini katanya yang banyak persyaratan itu begitu dia mau balik dari Australia ke Indonesia, itu justru yang persyaratannya jauh lebih banyak. Akan tetapi untuk mengantisipasi, karena kan kita nggak lama di sini ya, maksimum mungkin 4 tahun, jadi tetap aja diperlukan bagi yang pindah gitu ya, pindah sekolah itu tetap saya sarankan untuk meminta surat keterangan pindah dari sekolah tempatnya berasal, sehingga kalau dia pulang nanti tidak terlalu ribet gitu ya, proses perpindahan dari Australia ke Indonesia kembali. Nah, itu saya lakukan terhadap anak saya. Nah, kemudian ini adalah salah satu syarat untuk keluar visanya ya, anak-anak ini, karena dia usia sekolah. Jadi, dan tidak ribet juga untuk mendapatkan LOE-nya. Kita tinggal kirim email aja ke sekolahnya. Di pagi harinya misalnya kita kirim email, 2 atau 3 jam kemudian LOE-nya udah keluar. Yang penting kita ngasih semua persyaratan yang diminta gitu ya dari sekolahnya. Jadi kalau agak berbeda dengan kindergarten yang sifatnya terpusat gitu, tadi satu Monash Council dia kita mendaftar terus dia alokasikan sekolah TK yang kosong kira-kira di mana. Kalau sekolah ini kita komunikasi langsung sama sekolahnya. Nah, kemudian sistem SD-nya itu ada 7 jenjang ya. Jadi pertama itu foundation-nya itu preparation, jadi mungkin setara dengan TKB kalau di Indonesia. Tapi sekolahnya di SD gitu ya. Nah, di situ baru dia belajar membaca. Nah, kemudian ada year 1 sampai year 6. Jadi kelas 1 sampai 6. Jadi ada 7 kelas di sekolah itu. Nah, khusus untuk Clayton North, itu prep-nya kelas sendiri, tapi kelas 1-2-nya itu digabung, kelas 3-4-nya digabung, dan kelas 5-6-nya itu digabung dalam satu kelas jenjangnya. Jadi mungkin karena kekurangan guru atau dan sebagainya, jadi mereka disatukan dalam kelas yang sama, jadi nanti akan campur anaknya kelas 1 dengan kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 dan kelas 6 gitu, akan dicampur di kelasnya. Nah, terkait dengan biaya, biayanya sebenarnya normalnya itu $10.000 ya per tahun. Akan tetapi kalau dia student, khusus untuk Victoria, kalau dia student PhD dan Master by Research itu free, atau penerima beasiswa AAS itu juga free. Akan tetapi kalau dia Master by Coursework itu lumayan gede juga bayarannya. Nah, ada pengalaman teman tahun lalu, dia udah dapat LOE dari Clayton North, tapi karena biayanya terlalu besar, di sini tetap sekolahnya sekolah online ke Indonesia. Nah, itu juga bisa jadi pilihan. Cuman itu jadinya mungkin tidak bisa merasakan pengalaman sekolah di Australia. Nah, itu pertimbangan teman-teman sendiri yang membawa anak akan seperti apa. Tapi intinya sebelum ke sini dia harus punya LOE. Perkara setelah sampai di sini apakah LOE-nya diteruskan misalnya dengan sekolah di tempat yang sama, itu adalah berdasarkan pertimbangan ekonomi dan pertimbangan benefit yang didapatkan oleh teman-teman.
Kemudian waktu sekolahnya lumayan panjang, agak-agak mirip dengan sekolah IT di Indonesia, jadi mulai jam 9 sampai 15.30. Pelajaran sekolahnya yang jelas tidak ada pelajaran agama ya di situ ya. Adanya math, writing, reading, inquiry, olahraga, arts, musik, dan ada tambahan kalau Clayton Note Japanese, mungkin di tempat lain ada French dan sebagainya, tapi kira-kira ada tambahan seperti itu. Kemudian ada jedanya, ada recess, snack, dan lunch. Kenapa ini perlu saya sebutkan? Karena artinya kalau teman-teman punya anak, ya harus menyiapkan bekal itu sebelum mereka ke sekolah ya. Jadi, dan ada beberapa aturannya, misalnya tidak boleh snacknya itu yang berbungkus atau butter karena banyak yang alergi dan sebagainya ya. Tidak boleh berbungkus, masih dalam bentuk bungkusan. Kemudian biaya tahunannya itu ada tetap dibayar $255, tapi itu sebenarnya bukan SPP, itu bagian dari penambahan pembelian barang konsumabel ya buat anak-anak selama sekolah. Dan ini di Clayton, di tempat lain bisa lebih banyak dari sini. Teman-teman di COVID, saya pikir lebih tinggi dari ini, mungkin 300 sampai 400 per tahun per anak. Kemudian kegiatan anak itu dipantau lewat aplikasi, tidak ada grup WA kelas seperti di Indonesia gitu ya. Jadi kita dikirimkan foto-fotonya melalui Sisau namanya kalau di CNPS. Dan kita bisa lihat foto-foto anak kita, kegiatannya seperti apa selama sekolah hari ini, apa yang dia lakukan. Dan karena di sini sangat sangat protektif terhadap anak itu, jadi sangat dihindari memang untuk mereka untuk mengupload foto-foto anak orang lain gitu ya di Facebook atau di media sosial yang lain. Kemudian tidak pernah bawa buku sekolah ke sekolah ya, jadi tasnya itu ramping, hanya berisi bekal makan. Bahkan kadang-kadang anak-anak ini kalau puasa ya nggak bawa apa-apa ke sekolah, bawa diri aja ke sekolah di bulan Ramadan. Nah seperti itu. Nah kemudian ini tadi saya ulangi, kalau misalnya mau mendaftar, email aja ke sekolahnya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya di Clayton Note anaknya mau sekolah dan tinggal di Clayton, ya mungkin cukup email ke theclayton.noteps@educationvictoria.gov.au, sampaikan bahwa saya memerlukan LOE untuk anak saya sebagai bagian dari persyaratan visa, kira-kira nyampainya bulan segini, tahun segini, dan mungkin perlu diberitahu bahwa saya adalah PhD student atau master thesis atau apa gitu, sehingga bisa diberitahu perkiraan biayanya dan sebagainya. Kemudian di sini sistem catur ulang dan sistem sistem tahun ajarannya itu kan dimulai dari Januari sampai Desember. Berbeda dengan Indonesia itu kan Juli ke Juli ya. Jadi nanti akan baru mulai term 1 ini di akhir bulan ini. Kemudian nanti akhir April, habis itu ada liburnya lagi antar itu, kemudian libur setiap term itu pasti ada liburnya. Kemudian tidak ada ujian akhirnya, ujian catur bulannya nggak ada ya. Jadi bapak ibunya bebas stres, nggak kayak di Indonesia. Saya sama istri saya itu lebih hafal pelajaran anak saya dibanding anak saya sendiri kadang-kadang. Karena sebelum ujian kita belajar juga gitu ya. Kalau di sini nggak seperti itu. Kemudian ini uniformnya. Uniformnya ini pakaiannya ini kalau Clayton Note ya, di tempat lain bisa berbeda warnanya. Intinya yang harus kita beli dari toko online, PSW namanya di sini, hanya bajunya aja. Tapi ini bisa kita beli bekas. Saya sendiri beli bekas dari marketplace. Ada juga yang dikasih dari teman-teman Indonesia. Bisa juga kita ambil di parents room di Clayton Note. Nah, sementara kayak celananya ini bisa kita beli di Kmart atau di Target. Ini jilbabnya juga. Dan ada juga dressnya itu bisa dibeli di Target. Dan ini dipakai dari Senin sampai Jumat, model baju yang sama. Jadi nggak perlu ganti baju. Karena lambangnya ini doang sih sebenarnya yang nggak bisa ditiru ya, lambang sekolahnya ini. Sementara celana ini bisa kita beli dengan harga lebih murah dari Target atau Kmart. Yang penting warnanya sama.
Dan kalau summer dia harus pakai topi. Topinya sebenarnya bisa beli yang resmi, bisa juga beli aja yang dari Kmart. Yang penting warnanya hijau. Nah, seperti itu. Kemudian ya saya pikir itu aja dari mengenai enrolling di kindergarten dan primary school. Kita tahu sekolah ini ada panjang dan ada juga yang bagaimana menitipkan anak dan sebagainya. Nah, itu bisa ditanyakan sama teman-teman yang hadir di sini, banyak senior yang hadir di sini dan saya yakin bisa menjawab pertanyaan itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.